Fakta hebat auto terkuak. Pemain timnas Indonesia Mads Hilgers catatkan statistik fantastis dini hari tadi. Di luar dugaan levelnya ternyata lebih tinggi daripada pemain inti timnas Argentina yang juara Piala Dunia 2022. Semua fans timnas Indonesia bisa mendadak berpesta pora mendengar semuanya. Kok bisa begitu? Simak penjelasannya berikut ini. Yes, alhamdulillah setelah sekian lama tak pernah muncul. Elkan Bagot akhirnya muncul ke publik usai dibocorkan langsung oleh sosok ini di Inggris. Tampak fresh dan natural. Elkan sudah sembuh dari cedera dan siap kembali tampil di Liga Inggris. Shin Tae-yong auto takjub dan kembali terima Elkan diduetkan dengan Mads Hilgers dan Jay Itzes lawan Bahrain dan Cina kah? Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. Bapak Emil Audero Mulyadi minta maaf ke rakyat Indonesia dan bersedia ajak Emil pulang ke Lombok. Urus berkas naturalisasi. Dan disambut oleh Erick Thohir. Jadi pesaing kiper timnas saat ini Martin Paes jadi harapanku usai Emil Audero tampil memukau dan masuk skuad inti Como di Liga Italia bantu kalahkan raksasa Italia yang berjaya di Eropa. Berikut berita selengkapnya. Mungkin ini yang dinamakan jangan pernah kamu sombong meskipun ketika kamu sedang berjaya. Timnas Vietnam malah diprediksi bakalan hancur lebur 10 tahun ke depan kalau masih lakukan hal bodoh ini. Hal ini diucapkan langsung oleh pengamat bola lokalnya. Kok bisa sedemikian hancur? Apakah gara-gara sering hina timnas Indonesia di masa lampau medianya? Ini kronologinya. Lanjutan kasta tertinggi Liga Italia Serie A, klub raksasa Italia AS Roma melawan Venezia. Kapten timnas Indonesia Jay Itzes kembali jadi starter. Tampil 90 menit. Cetak gol lewat tendangan penalti bahwa Venezia raih kemenangan 1-0. Sekaligus jadi kemenangan kedua Venezia musim ini jadi prediksiku. Di sisi lain ini kabar terbarunya jelang laga. Shin Tae-yong langsung panggil Jens Raven ke skuad timnas Indonesia senior yang akan berlaga melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga jadi harapanku usai sang pemain dinobatkan jadi pemain terbaik oleh AFC di laga tadi malam. Di sisi lain ini pernyataan jujur Raven ke publik. Apakah itu? Simak baik-baik ulasannya. Bikin bulu kuduk super merinding, begini pernyataan jujur Erick Thohir usai timnas Indonesia U20 menang super telak 4-0 lawan Maladewa di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Semuanya dibuat sangat lega dan bangga melihatnya. Ini penjelasan selengkapnya. Jepang, Bahrain, Cina dijamin auto kicep dan pusing 7 keliling melihat ini. Begini pengakuan jujur back timnas Indonesia, Mads Hilgers usai tampil super fantastis bungkam supporter raksasa Inggris Manchester United. Sumpah kamu auto merinding mendengarnya. Simak baik-baik. Nih, info A1 lagi terpercaya hanya di channel Indonesian Soccer. Alhamdulillah dipikir-pikir ada benarnya juga, keputusan luar biasa cerdas Ibu Wilber Jardim tahan anaknya gabung ke skuadnya Indra Sajfri. Mending tampil memukau di Brasil daripada nanti ujung-ujungnya jadi cadangan gak jelas. Manajer timnas U20 bongkar semuanya di sini. Wilber Jardim difokuskan tampil di timnas senior STYK. Ini informasi terbarunya. Analisa yang sangat mantap. Bung Ropan sebut pelatih Belanda Ronald Koeman lakukan kesalahan fatal melewatkan potensi Jay Itzes yang bersinar di Italia. Bahkan sampai sebut ini berkat kejelian Shin Tae-yong. Apa yang mendasari Bung Ropan buat analisa hebat ini? Temukan jawabannya hanya di sini. Gila, benar-benar sangat mengagetkan publik. Timnas Irak di luar dugaan hancurkan Brunei Darussalam 15-0 sampai gak tega begini melihatnya. Apa yang terjadi di lapangan sampai terjadi tragedi seperti itu? Simak ulasan lengkapnya hanya di sini.
Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Fakta hebat auto terkuak. Pemain Timnas Indonesia Mads Hilgers catatkan statistik fantastis dini hari tadi. Di luar dugaan levelnya ternyata lebih tinggi daripada pemain inti Timnas Argentina yang juara Piala Dunia 2022. Semua fans Timnas Indonesia bisa mendadak berpesta pora mendengar semuanya. Kok bisa begitu? Simak penjelasannya berikut ini. Dalam laga penuh drama antara Manchester United dan FC Twente di matchday pertama Liga Eropa 2024 hingga 2025, performa Mads Hilgers menjadi sorotan utama. Pelatih FC Twente Joseph Oosting mengandalkan Hilgers sebagai bek tengah kanan dalam formasi 4-2-3-1. Meski diawali dengan sedikit ketidakpastian hingga hampir mencetak gol bunuh diri setelah sundulan Lisandro Martinez mengenai kakinya, Hilgers akhirnya bangkit. Di akhir pertandingan statistiknya mengesankan, 3 tackle sukses, 1 duel udara dimenangkan, dan akurasi umpan mencapai 92%. Menariknya, Hilgers menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan Martinez yang juga pemain andalan Timnas Argentina yang hanya mencatat 1 duel udara dan tanpa tackle. Peringkat dari Bos Coret pun mencerminkan hal ini dengan Hilgers meraih nilai 7,0 sementara Martinez hanya 6,8. Bahkan Garnacho pun yang juga pemain Timnas Argentina dibuat pelongo-pelongo. Apa pendapat kalian tentang performa Mads Hilgers? Mari berbagi di kolom komentar. Yes, alhamdulillah setelah sekian lama tak pernah muncul. Elkan Bagot akhirnya muncul ke publik usai dibocorkan langsung oleh sosok ini di Inggris. Tampak fresh dan natural. Elkan sudah sembuh dari cedera dan siap kembali tampil di Liga Inggris. Shin Tae-yong auto takjub dan kembali terima Elkan diduetkan dengan Mads Hilgers dan Jay Itzes lawan Bahrain dan Cina kah? Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. Elkan Bagot muncul di publik setelah lama menghilang, siap kembali ke timnas. Elkan Bagot, bek muda berbakat Timnas Indonesia, akhirnya kembali menarik perhatian publik setelah sekian lama menghilang dari sorotan media. Momen ini dibagikan melalui akun Instagram @danardley_north_barbershop, sebuah salon potong rambut yang berlokasi di Blackpool, Inggris. Dalam video yang diunggah, Elkan terlihat segar dengan penampilan natural, menandakan bahwa ia dalam kondisi baik setelah absen karena cedera. Absennya Elkan dari dunia sepak bola telah membuat banyak penggemar dan analis mencermati perkembangan kondisinya. Sebagai salah satu pilar penting di lini belakang timnas, ketidakhadirannya tentu sangat dirasakan, terutama menjelang berbagai pertandingan penting yang akan datang. Video yang diunggah oleh salon tersebut menjadi harapan baru bagi para penggemar yang merindukan aksi Elkan di lapangan. Kondisi fisik dan mental pemain setelah cedera sangat penting, dan tampaknya Elkan telah berhasil melewati fase pemulihan dengan baik. Banyak yang bertanya-tanya apakah ia sudah sepenuhnya pulih dan siap untuk kembali memperkuat Timnas Indonesia di kompetisi mendatang. Pelatih dan staf tim tentu berharap dapat segera mengintegrasikan Elkan kembali ke dalam skuad, mengingat kemampuan dan pengalamannya yang sangat dibutuhkan. Dengan semangat baru dan kondisi yang semakin membaik, harapan untuk melihat Elkan kembali beraksi di lapangan menjadi semakin nyata. Penggemar dan masyarakat sepak bola Indonesia pasti menantikan kabar baik berikutnya tentang kembalinya sang bek ke timnas. Apakah kita akan segera melihat Elkan Bagot berjuang di lapangan hijau lagi? Waktu akan menjawab, tetapi semangat dan dukungan dari penggemar pasti akan menjadi motivasi tersendiri bagi Elkan dalam perjalanan kembalinya. Bapak Emil Audero Mulyadi minta maaf ke rakyat Indonesia dan bersedia ajak Emil pulang ke Lombok. Urus berkas naturalisasi. Dan disambut oleh Erick Thohir. Jadi pesaing kiper timnas saat ini Martin Paes jadi harapanku usai Emil Audero tampil memukau dan masuk skuad inti Como di Liga Italia bantu kalahkan raksasa Italia yang berjaya di Eropa.
Berikut berita selengkapnya. Akhirnya Como 1907 mencetak kemenangan perdana di Serie A musim 2024/2025 dengan mengalahkan tuan rumah Atalanta 3-2 pada Rabu (25 September 2024) dini hari waktu Indonesia Barat. Penampilan kiper berdarah Indonesia Emil Audero menjadi sorotan berkat performanya yang mengesankan, membuka peluangnya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Ayah Emil yang berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat juga memberikan klarifikasi mengenai situasi anaknya. Ia menyatakan kepuasan terhadap kepemimpinan Erick Thohir di PSSI saat ini. Saya pribadi bukan tidak setuju Pak Erick Thohir adalah orang yang serius di sepak bola, ujarnya, menggarisbawahi bahwa di masa kepemimpinannya banyak kemungkinan positif yang dapat terjadi. Ia juga menjelaskan bahwa pernyataannya yang pernah viral beberapa tahun lalu bukanlah ucapan resmi, melainkan obrolan santai dengan keponakannya. Saya tidak tahu sedang direkam dan itu malah viral, tuturnya. Di sisi lain, Mamat yang merupakan agen Emil terus membujuk agar kiper tersebut menjadi warga negara Indonesia (WNI). Ia bahkan membagikan hasil pertemuannya dengan Emil di akun X-nya mengajak PSSI untuk mempercepat proses naturalisasi. Wahai @PSSI, sudah saya bantu bujuk nih buat naturalisasi, tulis Mamat. Beberapa bulan setelahnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga bertemu Emil di Italia, menambah harapan untuk proses naturalisasi. Mamat saat bertemu anggota Exco PSSI Arya Sinulinga di podcastnya menegaskan bahwa Emil sudah siap membela timnas Indonesia dan mendorong PSSI untuk segera melakukan pendekatan. Oke, come on, ungkap Mamat, menirukan semangat Emil untuk memperkuat tim asuhan Shin Tae-yong. Bagaimana pendapat kalian tentang situasi ini? Apakah kalian setuju jika Emil Audero bergabung dengan timnas? Ayo, berikan komentar kalian. Mungkin ini yang dinamakan jangan pernah kamu sombong meskipun ketika kamu sedang berjaya. Timnas Vietnam malah diprediksi bakalan hancur lebur 10 tahun ke depan kalau masih lakukan hal bodoh ini. Hal ini diucapkan langsung oleh pengamat bola lokalnya. Kok bisa sedemikian hancur? Apakah gara-gara sering hina timnas Indonesia di masa lampau medianya? Ini kronologinya. Pengamat sepak bola Vietnam, Quang Tung, memberikan pandangan pesimistis mengenai masa depan sepak bola di negara tersebut dalam dekade mendatang. Meski tidak secara langsung menyatakan bahwa sepak bola Vietnam akan hancur, dampak yang mengarah ke situasi tersebut sangat besar. Quang Tung menyoroti masalah kondisi fisik masyarakat Vietnam yang diperkirakan tidak akan membaik dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, yang tentu saja akan berdampak pada kualitas timnas. Ia menyatakan perlunya masyarakat Vietnam untuk membuka diri terhadap konsep naturalisasi pemain guna menyelamatkan sepak bola mereka. Tren ini tidak bisa dihindari. Kita harus akui ada hal yang kita suka atau tidak, katanya. Lebih lanjut, Quang Tung menegaskan jika kita bisa mendapatkan warga negara yang dinaturalisasi dengan kondisi fisik yang lebih baik, kita perlu menerimanya. Ia juga mendorong Federasi Sepak Bola Vietnam untuk belajar dari pengalaman Indonesia yang dinilai sukses dalam mengembangkan sepak bola melalui program naturalisasi pemain keturunan. Indonesia masih sangat baik dalam mengembangkan sepak bola dalam negeri, tambahnya. Hal ini menjamin perkembangan sepak bola yang lebih berkelanjutan. Apa pendapat kalian tentang pernyataan Quang Tung ini? Apakah kalian setuju dengan pentingnya naturalisasi untuk masa depan sepak bola Vietnam? Berikan komentar kalian. Lanjutan kasta tertinggi Liga Italia Serie A, klub raksasa Italia AS Roma melawan Venezia. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes kembali jadi starter. Tampil 90 menit. Cetak gol lewat tendangan penalti bahwa Venezia raih kemenangan 1-0. Sekaligus jadi kemenangan kedua Venezia musim ini jadi prediksiku. Di sisi lain ini kabar terbarunya jelang laga. Bintang Timnas Indonesia Jay Itzes bersama Venezia akan menghadapi tantangan besar saat bertandang ke markas AS Roma di Stadio Olimpico pada pekan ke-6 Liga Italia. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu (29 September 2024 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat.
Sebelum itu, Ivan Juric dan timnya harus terlebih dahulu menghadapi Athletic Club di Liga Eropa. Menariknya, Kapten AS Roma Lorenzo Pellegrini diragukan tampil dalam laga melawan Athletic Club yang bisa jadi memberikan keuntungan bagi Venezia. Dengan jadwal yang padat, AS Roma jelas akan menghadapi kelelahan, sehingga peluang Venezia untuk meraih kemenangan menjadi lebih terbuka, terutama jika mempertimbangkan performa kurang memuaskan AS Roma di awal musim. Sebelumnya, media lokal Tutto Venezia Sport memberikan nilai 6,5 untuk penampilan Itzas yang menunjukkan kontribusi positifnya di lapangan. Melalui akun Instagramnya, Itzas berbagi kebahagiaannya atas hasil positif yang diraih timnya, Nirbobol Plus kemenangan pertama musim ini. Bagus kawan, ayo terus seperti ini. Kemenangan ini membawa Venezia keluar dari zona degradasi, kini menempati posisi ke-17 klasemen dengan total 4 poin dari 5 pertandingan. Bagaimana prediksi kalian untuk pertandingan melawan AS Roma? Apakah Venezia bisa melanjutkan momentum positif ini? Ayo, bagikan pendapat kalian. Shin Tae-yong langsung panggil Jens Raven ke skuad timnas Indonesia senior yang akan berlaga melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Jadi harapanku usai sang pemain dinobatkan jadi pemain terbaik oleh AFC di laga tadi malam. Di sisi lain ini pernyataan jujur Raven ke publik. Apakah itu? Simak baik-baik ulasannya. Penyerang timnas U20 Indonesia Jens Raven baru-baru ini berbagi pandangan tentang target tim setelah dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam laga melawan Maladewa. Di pertandingan tersebut, Jens berhasil mencetak 1 gol dari total 4 gol yang diraih Garuda Nusantara, dengan golnya tercipta pada menit ke-66 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Meskipun Jens memiliki beberapa peluang di babak pertama, ia mengaku sempat kesulitan untuk mencetak gol. Namun semangatnya untuk terus menyerang pertahanan Maladewa akhirnya membuahkan hasil. Untuk 2 pertandingan berikutnya, kami harus fokus seperti di laga pertama. Jika ingin lolos ke Cina di Februari, kami harus menjadi peringkat pertama di grup, ujarnya. Jens menegaskan pentingnya konsentrasi dalam setiap pertandingan. Hari ini kami mendapat 3 poin dari Maladewa, sekarang saatnya fokus ke Timor Leste. Kami pernah menang melawan mereka di Piala AFF, tetapi kami juga tahu mereka sedang mempersiapkan diri di Bali dan sudah bermain dalam beberapa pertandingan. Ia menyadari perkembangan permainan Timor Leste, terutama setelah melihat mereka beraksi melawan Yaman. Kami harus menganalisis mereka besok. Saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang bagus dan sulit, tegasnya. Jadi kami fokus ke Timor Leste dan berharap bisa mendapatkan 3 poin lagi. Setelah itu fokus ke Yaman untuk berusaha menjadi peringkat pertama di grup, tutup Jens. Bagaimana menurut kalian tentang target timnas U20 Indonesia? Apakah mereka bisa mencapai ambisi tersebut? Silakan bagikan pendapat kalian. Bikin bulu kuduk super merinding, begini pernyataan jujur Erick Thohir usai timnas Indonesia U20 menang super telak 4-0 lawan Maladewa di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Semuanya dibuat sangat lega dan bangga melihatnya. Ini penjelasan selengkapnya. Timnas Indonesia U20 memulai kualifikasi Piala Asia U20 2025 dengan langkah yang sangat mengesankan, meraih kemenangan telak 4-0 atas Maladewa. Usai pertandingan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan rasa syukurnya di akun Instagram resminya. Alhamdulillah, awal yang baik untuk Timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20. Masih ada 2 pertandingan lagi, harus tetap fokus dan berikan yang terbaik. Semangat Garuda Muda! Dengan semangat dan performa yang ditunjukkan, harapan tinggi pun mengiringi langkah mereka. Bagaimana pendapat kalian tentang kemenangan ini? Apakah Timnas U20 bisa melanjutkan momentum positif ini? Ayo, beri komentar kalian! Jepang, Bahrain, Cina dijamin auto kicep dan pusing 7 keliling melihat ini. Begini pengakuan jujur back Timnas Indonesia, Mas Hilgers, usai tampil super fantastis bungkam supporter raksasa Inggris Manchester United. Sumpah kamu auto merinding mendengarnya. Simak baik-baik. Mas Hilgers menggambarkan pertandingan melawan Manchester United sebagai pengalaman yang menakjubkan.
Dia menjelaskan bahwa semua pemain Twente memiliki kepercayaan tinggi untuk meraih hasil terbaik. Ya, saya pikir ini adalah malam yang fantastis, malam yang tidak akan pernah kami lupakan. Kami benar-benar bekerja keras, terutama setelah musim lalu ketika kami berada di posisi ketiga dalam musim yang luar biasa, ujarnya. Hilgers menegaskan pentingnya menunjukkan kualitas mereka di level Liga Eropa. Kami memiliki kualitas, jadi tunjukkanlah dan tunjukkan bahwa kami pantas berada di sini. Dia juga menyebutkan bahwa melawan tim sebesar MU adalah pencapaian terbaiknya selama membela Twente, terutama dengan dukungan luar biasa dari supporter mereka. Atmosfer di Old Trafford pun mengesankannya dengan supporter Twente memberikan dukungan yang kuat. Saya tidak berpikir ada di antara kami yang berharap banyak orang akan muncul, jadi ini memberikan motivasi ekstra. Energi dari kerumunan fans kami bahkan lebih berisik daripada fans United, tambahnya. Bagaimana pendapat kalian tentang performa Mas Hilgers dan Twente di pertandingan ini? Apakah mereka bisa terus menunjukkan kualitasnya? Silakan berikan komentar kalian. Nih, info A satu lagi terpercaya hanya di channel Indonesian Soccer. Alhamdulillah dipikir-pikir ada benarnya juga, keputusan luar biasa cerdas Ibu Wilber Jardim tahan anaknya gabung ke skuadnya Indra Sajfri. Mending tampil memukau di Brasil daripada nanti ujung-ujungnya jadi cadangan gak jelas. Manajer Timnas U20 bongkar semuanya di sini. Wilber Jardim difokuskan tampil di Timnas Senior STYK. Ini informasi terbarunya. Manajer Timnas U20 Ahmed Zaki Iskandar menjelaskan situasi absennya pemain muda Wilber Jardim dari Sao Paulo. Zaki menyebutkan bahwa klub telah memberikan izin dan tiket dari PSSI sudah dikirim. Namun, sang ibu menginformasikan bahwa Wilber tidak akan bergabung dengan tim. Wilber sudah diizinkan dari klub, tapi orang tuanya memilih agar dia tetap di Brasil. Buat kami tidak ada masalah, masih ada pemain lain, jelas Zaki. Ia menambahkan bahwa informasi terakhir diterima dari ibunya yang menyatakan ketidakhadiran Wilber. Mungkin ada alasan tertentu dari pihak keluarga. Jarak dari TC di Bali cukup jauh, tapi penyesuaian waktu tidak menjadi masalah, seperti yang ditunjukkan Jens Raven yang bisa hadir, tambahnya. Zaki menegaskan bahwa Timnas U20 harus lebih besar daripada satu pemain. Tim ini lebih besar dari seorang pemain, jadi jika tidak hadir, ya sudah. Kami masih punya banyak pengganti, ujarnya. Ia juga menyatakan bahwa jika ada event di masa depan, seleksi ulang akan dilakukan dan mereka akan terus mengevaluasi pemain yang ada. Bagaimana pendapat kalian tentang keputusan Wilber dan penggantinya di Timnas U20? Apakah ini akan mempengaruhi performa tim? Silakan bagikan pendapat kalian. Analisa yang sangat mantap. Bung Ropan sebut pelatih Belanda Ronald Koeman lakukan kesalahan fatal melewatkan potensi Jay Itzes yang bersinar di Italia. Bahkan sampai sebut ini berkat kejelian Shin Tae-yong. Apa yang mendasari Bung Ropan buat analisa hebat ini? Temukan jawabannya hanya di sini. Dilansir dari akun YouTube Bung Ropan, ia menjelaskan bahwa Jay Itzes, bek muda yang kini menjadi kapten Timnas Indonesia, baru-baru ini mencuri perhatian dengan pencapaiannya di Serie A bersama klub Venezia. Setelah membantu timnya promosi dari Serie B ke Serie A, Jay memilih untuk membela Indonesia meski memiliki peluang untuk bermain bagi Timnas Belanda. Keputusan ini menunjukkan komitmennya terhadap negara asal orang tuanya dan menandai langkah penting dalam karirnya. Berkat bakat dan dedikasinya, Jay dipilih oleh pelatih Shin Tae-yong untuk memimpin tim, sebuah pengakuan yang tak diragukan lagi. Pelatih Belanda Ronald Koeman tampaknya melewatkan potensi besar dalam diri Jay, yang kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari skuad Garuda. Menariknya, Jay adalah pemain ketujuh yang dinaturalisasi menjadi WNI, menunjukkan tren positif terhadap diversifikasi pemain di timnas. Dengan pertandingan melawan Bahrain dan Cina yang akan datang, harapan besar tertuju kepada Jay dan rekan-rekannya untuk meraih prestasi gemilang. Momen ini bisa menjadi titik balik bagi sepak bola Indonesia, dengan Jay di lini belakang yang mampu memberi kontribusi signifikan. Dengan semangat baru dan kepercayaan yang diberikan, apakah Jay dapat membawa Indonesia terbang tinggi di pentas dunia? Waktu akan menjawab dan para penggemar tentu berharap untuk melihat aksi gemilangnya di lapangan.
Gila, benar-benar sangat mengagetkan publik. Timnas Irak di luar dugaan hancurkan Brunei Darussalam 15-0 sampai gak tega begini melihatnya. Apa yang terjadi di lapangan sampai terjadi tragedi seperti itu? Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. Di matchday pertama grup H kualifikasi Piala Asia U20 2025, pertandingan antara Timnas Irak U20 dan Timnas Brunei Darussalam U20 telah menjadi sorotan. Di Buriram City Stadium pada Rabu 25 September 2024 sore waktu Indonesia Barat, skuad yang dijuluki Singa Mesopotamia ini meraih kemenangan luar biasa dengan skor 15-0. Dalam laga yang mendebarkan ini, dua pemain, Mustafa Zaki dan Aiman Akanes, tampil sebagai bintang dengan masing-masing mencetak hat-trick. Selain itu, kontribusi gol lainnya datang dari Sidat Haji yang mencetak 2 gol di menit 16 dan 38. Jafar Karar di menit 27 dan 28. Amir Faisal di menit 38 dan 60. Hosnau di menit 74. 1 gol bunuh diri di menit 50. Serta Al-Tamami di menit 87. Kemenangan telak ini membawa Irak U20 bertengger di puncak klasemen sementara grup H dengan raihan 3 poin. Mereka unggul 3 angka dari tim-tim lain yang juga tergabung di grup ini, yaitu Thailand U20, Filipina U20, dan Brunei U20. Bagaimana pendapatmu tentang performa timnas Irak U20 di laga ini? Apakah kamu terkejut dengan skor yang sangat besar? Ayo, tuliskan komentarmu.